Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral mu'minin dimanapun antum berada. Syukur alhamdulillah kita bisa lanjutkan diskusi kita tentang bagaimana huru hara before atau sebelum atau pra Imam Mahdi yang berada di dunia saat ini ketika nanti Imam Mahdi dibaiat. Jadi kita akan melihat sejauh mana perkembangan dunia yang terjadi ketika Imam Mahdi mau dibaiat. Jadi pada konteks ini kita akan memahami tentang apa saja yang akan dilakukan dan apa saja yang sedang terjadi di dunia sehingga kita bisa sadar di fase mana kita berdiri. Sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa sebuah peristiwa yang luar biasa, yakni sebagian orang mengatakan ini adalah genosida. Sebagian akan mengatakan pembantaian dan pembunuhan massal. Cuma naifnya, yakni ini terjadi di antara umat Islam. Kalau kita bahas Rohingya, jelas lawan kita adalah rezimnya para orang-orang kafir Quraisy. Ketika kita bicara Palestina, kita jelas lawan kita adalah Zionis Israel. Kita mengatakan bahwa negara-negara lainnya yang memiliki konflik internal Islam, lawan kita jelas siapa dan bagaimana backgroundnya. Tetapi ketika kita masuk kepada Timur Tengah, maka pada saat itu sesuai dengan hadis yang sudah dijelaskan pada part lalu, bahwa kita menghadapi peperangan di antara kita. Setelah part itu terjadi atau setelah terjadinya hal-hal seperti ini yang memang sedang terjadi, bahkan sudah terjadi dan umum kita ketahui semuanya, ada satu hal yang bisa kita anggap terlena, terlupakan. Apakah itu? Yakni tentang sebuah kata jahiliyah. Jahiliyah yang dimaksud adalah bodoh, pembodohan, bahkan membodoh-bodohi. Kata ini mungkin agak sedikit asing. Terkait banyak orang tidak mau membahasnya. Dengan kata lain, sudah terjadi genosida umat Islam, pembantaian dan pembunuhan massal umat Islam. Ternyata umat Islam sedang di fase, yakni orang-orang yang masuk kepada jahiliyah atau orang-orang yang bodoh. Bagaimana kita akan mengetahui ini? Kita mulai dengan sebuah kajian dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhrujud dajjal fi hafqati minad din wa idbarin minal ilm. Falahu arba'una lailah yasihuha fil ard al-yawm minha kas-sanah wal yawmu minha kasyahr wal yawmu minha kal jumu'ah thumma sa'iru ayyamihi ka ayyamikum hazihi." Dajjal akan keluar ketika agama telah ditinggalkan dan manusia sudah jauh dari ilmu. Dajjal akan melakukan perjalanan selama 40 hari. Di muka bumi ini, satu harinya bagaikan 1 tahun, sehari yang kedua bagaikan 1 bulan, sehari yang ketiga bagaikan seminggu, kemudian hari-hari berikutnya sudah sama seperti hari biasanya. Hadis riwayat Ahmad pada nomor 14.954 dan dalam Syekh Syu'aib An-Naud berkata bahwa sanadnya sahih menurut syaratnya Imam Muslim. Jadi di sini kita awali dengan perkataan yakhrujud dajjalu fi hafqati minad din wa idbarin minal ilm. Dajjal akan keluar ketika agama telah ditinggalkan dan manusia jauh dari ilmu. Kita membahas pada konteks sedikit ini saja. Dia mengatakan bahwa Jabir bin Abdullah mendengar langsung baginda Rasul menyebutkan ketika fase nanti Dajjal itu keluar, orang-orang sudah tidak begitu mendalamin ilmunya, atau bisa jadi mereka sudah jauh dari keilmuan sebenarnya dan agama mereka sudah ditinggalkan. Bagaimana kita melihat ini? Coba kita tarik terlebih dahulu dengan konteks dunia saat ini, yakni keputusan umat manusia hari ini itu sudah banyak kita lihat dan kita ketahui bahwa mereka tidak lagi berdasarkan atau setiap kebijakan dan keputusan tidak mengikuti hujjah atau dalil yang berlaku. Bagaimana kita mengetahui lebih jauh? Karena di sini sudah berperan ada akal dan nafsu duniawi yang menyelimuti dari setiap insan. Sehingga
hukum yang berlaku adalah hukum setan dan sekutunya. Bagaimana kita mengetahui ini hukum setan dan sekutunya? Yaitu motifnya adalah syahwat dan parameternya adalah syubhat. Ini adalah konteks awal kita mengetahui bahwa umat manusia sudah bergeser dari fase kepintarannya. yakni mereka sudah masuk kepada jahiliyah, yakni sebuah proses yang melupakan bagaimana konsistensi dan urgensi dari keilmuan yang didalaminya. Sehingga setiap keputusan kebijakan berdasarkan syahwat dan parameternya adalah subhat. Seakan-akan para muallim kita, para ustadz kita, pada siapun asatis kita mengatakan ini hanya sebatas kepentingan dan kepentingan. Mengapa? Ada unsur yang menjadi tanda-tanda akhir zaman. Secara fisik, kita akan mengetahui dan melihat bahwa sampai hari ini bangunan masjid makin megah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam berkembang. Universitas Islam berkembang. Bahkan acara-acara yang bernuansakan Islam itu semakin berkembang. Tetapi kita lihat di dalamnya bagaimana pola dan yang ada di dalamnya. Ketika kita melihat masjid, bagaimana isinya? Ketika kita melihat pendidikan, bagaimana kita lihat output dari pendidikannya, bagaimana adab yang dikeluarkannya. Karena al-adabu fauqal ilmi, kita melihat bagaimana adab yang tersebut melebihi keilmuan yang dipelajarinya. Karena pada dasarnya baginda Rasul mengatakan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Dan kita melihat dari lembaga pendidikan Islam, baik dari yang kecil bahkan SDIT sampai kepada universitas, bagaimana adab, perilaku, kebiasaan atau output dari keilmuan mereka, sehingga kita bisa melihat apa yang terdapat dari sisi pembelajaran Islamnya. Kemudian kita dalamin lagi bagaimana dengan serial-serial TV, bagaimana kita mengatakan acara-acara yang dikembangbiakkan pada media sosial, media massa, tabloid kah, kemudian media online kah, semuanya, bagaimana hal-hal itu diracik. Apakah isinya mengikuti dan menunjukkan pola Islam sebenarnya? Karena lagi-lagi kita akan mengatakan dan menemukan bahwa pada dasarnya pola Islam itu rahmatan lil alamin. Tetapi pada konteksnya kenapa ada banyak, mohon maaf, kata-kata, penyebutan yang sekiranya tidak layak, bahkan sekiranya perkataan yang kurang layak dikemukakan. Jadi ini menjadi satu pandangan kita yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah secara fisik kita megah, secara fisik kita luar biasa, tetapi bagaimana isi dari fisik tersebut, ini yang menjadi tanda tanya dari setiap proses. Karena baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan bahwa Dajjal tersebut akan keluar ketika umatku sudah jauh dari agamanya. Umatku tidak mengetahui bagaimana urgensi keilmuan yang didalaminya. Simbol-simbol Islam itu berkembang pesat dimanapun. Tetapi bagaimana isi keislamannya yang hari ini yang kita rasakan? Apakah semua itu sudah nyamankah dengan diri kita? Ataukah sebatas ini menjadi kepentingan belaka? Kepentingan para, mohon maaf, tauhid-tauhid, kepentingan para orientalis, kepentingan kepada orang-orang yang ingin mengatakan bahwa saya menjual Islam sebagai topeng, sementara isinya adalah seluruh pemikiran-pemikiran Yahudi, kafir-kafir yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Sehingga yang harus kita pahamin adalah mereka ini ingin menghabisi umat Islam, menghabisi pemikiran Islam itu dari dalam. Bagaimana ini bisa saya katakan lebih jauh? Karena ini sudah dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang fenomenal. Bahkan para dai sudah banyak ingin menyampaikan hal-hal seperti ini, yakni yusiqul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalah ilal qas'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idin qala bal antum yawma idin kathirun walakinnakum ghusaun ka ghusa'is syail wala yanza'annallahu min suduri aduwikum
al-mahabbah minkum wa la yaqdhifannallahu fi qulubikum al-wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nyaris tiba saatnya banyak umat yang memperebutkan kalian. Nah, baginda Rasul menjelaskan nih, umat memperebutkan kalian seperti orang-orang yang mau makan memperebutkan hidangannya. Alias lagi lapar-laparnya di atas hidangan itu udah banyak macamnya. Orang-orang yang kelaparan memperebutkan makanan tersebut. Bagaimana? Maka ada seseorang yang bertanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW, apakah karena sedikit kami ya Rasulullah pada hari itu sehingga mereka semena-mena memperebutkan kami? Baginda Rasul menjawab, justru jumlah kalian banyak pada hari itu tetapi ibarat buih di atas air. Sungguh Allah mencabut rasa takut kepada kalian dari dada musuh-musuh kalian dan menimpakan kepada kalian penyakit wahn. Bertanya lagi sahabat, ya Rasulullah, apa wahn itu? Apa ya Rasulullah? Jadi sehingga kami mengatakan, kok kami senaif itu ya Rasulullah? Kami ini sampai diperebutkan, kok kami bodohnya adalah kami mau mengikuti segala macam? Jawaban Rasul dengan kata terakhir yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yakni kalian cinta kepada dunia dan melupakan kematian alias kalian takut mati. Sehingga di sini baginda Rasul memberikan gambaran jelas pada dasarnya ini sedang terjadi. Wahai umatku, kurang lebih baginda Rasul ingin mengatakan bahwa 1400 tahun yang akan kalian tempuh pada saat itu, atau kalian berada di fase akhir zaman di mana kalian jumlahnya banyak. Secara kuantitas sampai hari ini bangsa Indonesia memiliki kuantitas yang luar biasa keislamannya. Sampai hari ini di Jazirah Arab luar biasa keislamannya. Sampai hari ini di kawasan Afrika, Eropa luar biasa jumlah orang yang beragamakan Islam. Kuantitas keislaman itu luar biasa. Tetapi bagaimana kualitas keislaman mereka? Berapa tokoh yang kita kenal hari ini yang sampai hari ini memperjuangkan Islam? Mungkin kita akan mengatakan ada beberapa tokoh kita yang sudah dipenjarakan. Atau mungkin beberapa tokoh kita yang memang menjadi vokal, menjadi target operasi. Atau mungkin kita akan mengatakan bahwa jangan terlalu kuat, jangan terlalu keras, jangan terlalu gamblang berbicara mengenai hal-hal seperti ini. Karena pada dasarnya Islam kalian sedang dimakmurkan. Begitu kata mereka. Kalian sedang kami makmurkan. Bagaimana? Seluruh kepentingan kalian kami penuhi. Seluruh hal-hal yang kalian inginkan kami berikan. Tetapi di balik itu semuanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan kita sedang diperebutkan. Negara Islam mana yang hari ini belum diperebutkan oleh orang-orang kafir? Coba kita pikirkan. Indonesia sudah, Malaysia sudah, Singapura apalagi, Brunei sudah menjadi incaran. Belum lagi negara-negara yang kaya minyak di Jazirah Arab, Suriah, Palestina. Kita mengetahui Rohingya bagaimana. Negara mana, kredibilitas Islam yang mana yang sampai hari ini belum diperdebatkan, belum diperebutkan? Ini sudah umum kejadian. Jadi di sini adalah pembodohan yang terjadi pada dasarnya adalah tentang bagaimana tidak mengetahui urgensi keilmuan. Bahkan hal-hal yang naif yang terjadi adalah seseorang di negara kita menyebutkan tentang sebuah cuitan, Allahku lebih besar, Allahku lebih mulia, sehingga Allahku tidak dibela segala macam, tidak perlu dibela segala macam, sehingga mengatakan Allah yang lain. Hei, itukah keislamanmu? Itukah caramu menunjukkan kamu beragamakan Islam? Atau itukah pemikiranmu? Atau itukah keilmuanmu? Sehingga kamu bisa menunjukkan bagaimana keislamanmu? Ini menjadi urgensi yang sekiranya sangat membodohin kita. Alias apa? Kita sedang berada di fase tentang bagaimana kita mengejar dunia habis-habisan sementara kita sudah takut mati. Saya ingin sampaikan kepada seluruh kaum mukminin dimanapun antum berada. Puncak kezaliman yang terjadi saat ini adalah kita
sebagai orang-orang yang beriman merasa sempit dalam menaungi dunia ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena dimanapun kita bersikap, kita ingin menunjukkan Islam, kita ingin menunjukkan bagaimana tuntunan sesuai yang disebutkan, sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, tetapi kita dihujjah, tetapi kita dihabisin, tetapi kita didoktrin habis-habisan, sehingga apa? Pola jahiliyah berkembang secara terorganisir, agar Islam hanyalah sebatas simbol. Dan ingin saya ingatkan lagi bahwa pada dasarnya pembodohan dan membodohi ini sedang terjadi di antara kita. Maka saya ingatkan kepada seluruh orang-orang yang memiliki keilmuan tentang keagamaan, orang-orang yang memiliki dasar-dasar atau mengetahui tentang kewajiban. Karena al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu percuma, bagaikan pohon yang nggak ada gunanya, rugi. Maka di sini, ayo sama-sama kita balik saling bahu-membahu untuk mengeluarkan, untuk menunjukkan keislaman yang kafah, bagaimana kita ingin mencontohkan bahwa rahmatan lil alamin itu benar-benar ditunjukkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dan kita warisi sehingga kita bisa menjadi salah satu barisan al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulama-ulama yang bisa mewarisi para nabi, dan pada akhirnya kita bisa mewarisi para nabi dan kita bisa bersatu ke barisan Imam Mahdi, sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas dan tahu tentang apa yang harus kita lakukan sesuai dengan syariat, Islam, dan keimanan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada manusia saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.